kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Menurut Ensiklopedia Britannica, arti distribusi frekuensi adalah grafik atau kumpulan data yang diatur untuk menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kemungkinan hasil dari peristiwa berulang yang diamati berkali-kali. Distribusi frekuensi mampu memberikan informasi kepada penelitian tentang angka atau data yang sering muncul dalam penelitiannya. Hal penting untuk diketahui oleh peneliti karena data ini mampu menunjukkan tendensi data. Jadi, statistika itu adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Adapun tujuan distribusi frekuensi yakni untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel dan grafik. Fungsi distribusi frekuensi yang pertama, memudahkan dalam penyajian data sehingga lebih mudah untuk dipahami serta dibaca sebagai bahan informasi. Menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan, pembaca dapat dengan mudah memahami dan menilai. Yang ketiga, memudahkan dalam menganalisis atau menghitung data, sebab dibuat dalam bentuk tabel atau grafik distribusi frekuensi. Penggolongan dalam distribusi frekuensi berdasarkan nyata atau tidaknya frekuensi, distribusi frekuensi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi absolut adalah distribusi frekuensi yang menyajikan jumlah bilangan untuk menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Sedangkan distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang menyajikan jumlah persentase untuk menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Berdasarkan kesatuannya, distribusi frekuensi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi satuan dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi satuan adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan banyaknya data pada kelompok tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi dari sekelompok nilai tertentu dimulai dari kelompok nilai sebelumnya hingga kelompok tersebut. Langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai data terbesar. Yang kedua, tentukan rank atau jangka data. Yang ketiga, jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang keempat, tentukan banyak kelas. Yang kelima, rumus Chugach. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang keenam, tentukan panjang interval kelas. Yang ketujuh, I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Yang kedelapan, tentukan batas data terendah. Kemudian, hitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas. Dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelasnya. Pengertian tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ialah daftar nilai data atau berupa nilai individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan ke dalam kelas interval. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi dari nilai matematika 60 siswa. Pengertian grafik.
Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Tujuan grafik yang pertama, untuk memperjelas perbandingan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Yang kedua, untuk dapat menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat serta juga sederhana. Yang ketiga, untuk dapat menyederhanakan perbandingan kelompok data yang awalnya itu berupa uraian deskriptif yang banyak serta kompleks. Fungsi grafik yang pertama, menggambarkan data kuantitatif ke dalam bentuk yang sederhana namun digambarkan secara detail dan terperinci. Yang kedua, menerangkan perkembangan perbandingan sebuah objek atau peristiwa yang saling berkaitan secara singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis grafik. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang termasuk salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Jenis grafik ini memiliki banyak bentuk. Tipe-tipe data yang dapat disajikan dalam bentuk grafik batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, proporsi dari beberapa polusi. Yang kedua, menggambarkan perkembangan suatu data. Yang ketiga, perbandingan individu dalam satu kelompok. 2. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Keterbatasan grafik ini dalam menyajikan data umumnya hanya berupa data dari tabel satu arah. Kelebihan menyajikan data dalam bentuk grafik lingkaran adalah dari segi visualisasi. Visualisasi pada grafik lingkaran memiliki banyak sekali karakter yang unik dan enak dilihat, sehingga karakter data yang sedikit yang masih dapat disajikan dalam bentuk grafik lingkaran akan sangat baik jika menggunakan grafik ini. Yang ketiga, grafik garis. Grafik garis umumnya digunakan untuk menyajikan data berupa tren atau perkembangan suatu informasi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan grafik garis, kita dapat melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu. Grafik garis memiliki visualisasi yang kurang menarik dibandingkan dengan grafik lingkaran. Namun bicara tentang cocok atau tidaknya, penggunaan grafik tergantung dari jenis data yang akan ditampilkan. Yang keempat, grafik titik. Grafik titik juga merupakan salah satu grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data tren. Namun, jika dibandingkan dengan grafik garis jauh lebih baik dibandingkan grafik titik, namun akan sangat cocok digunakan untuk melihat sebaran data. Selain untuk melihat perkembangan grafiti, ini dapat juga digunakan untuk melihat pancaran suatu data dari kelompok sebenarnya. Pencarian data biasa disebut sebagai data outlier. Yang kelima, grafik radar. Grafik radar adalah salah satu grafik yang dapat digunakan untuk melihat sebaran data. Umumnya juga disebut sebagai grafik laba-laba. Terkadang untuk melihat pancaran suatu data atau yang disebut dengan outlier grafik, ini sangat cocok untuk digunakan. Aplikasi untuk grafik ini umum digunakan untuk melihat perkembangan kinerja atau kualitas diri seseorang. Misalnya, kinerja seseorang pegawai, pemain sepak bola, dan lain-lain.
Berikut merupakan hasil dari histogram daftar distribusi frekuensi dan histogram daftar distribusi frekuensi relatif berdasarkan data di atas. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Untuk memperoleh distribusi frekuensi, kita tempatkan titik di tengah sisi lebar dari setiap segi panjang. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita memperoleh grafik garis yang kita sebut dengan poligon frekuensi. Contoh pada data tunggal. Tentukan poligon frekuensi dari data di bawah ini. Berikut merupakan hasil dari poligon frekuensinya berdasarkan data di atas. OGIF. Kurva distribusi frekuensi kumulatif disebut OGIF. OGIF dibuat dengan cara menempatkan titik-titik limit kelas bawah pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal ditempatkan frekuensi kumulatif. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga kita mendapatkan kurva yang mulus dan terus meningkat. Contoh, tentukan OGIF dari tabel daftar distribusi frekuensi berikut dan kemudian tentukan berdasarkan kurva tersebut jumlah siswa yang nilainya di bawah 70. Berikut adalah contoh tabel daftar nilai siswa dan berikut hasil OGIF-nya berdasarkan jumlah siswa yang nilainya di bawah 70. Contoh soal, dalam sebuah kelas bahasa Inggris, diperoleh nilai dari 40 siswa sebagai berikut. Dari data tersebut, ingin dibuat sebuah tabel frekuensi untuk menyajikan data sebaran nilai dari ke-40 siswa saat ujian bahasa Inggris. Maka, N sama dengan 40, K sama dengan 1 tambah 3,322N, K sama dengan 6,322 sampai 6, C sama dengan dalam kurung 79 kurang 50, 6 sama dengan 4,8 sampai 5. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.